Ya, contoh sederhananya ketika kita buka platform e-commerce misalnya, yang dilihat jangan diskon dan promonya, tapi barang apa sih sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan. Mungkin Anda pernah mendengar sebutan generasi sandwich atau kaum usia produktif yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anak-anak atau adiknya. Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Pada tahun 2020 lalu, jumlah generasi sandwich ini mencapai lebih dari 71 juta jiwa, atau 26,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Belum lagi dampak COVID-19 memperburuk keadaan ini. Pada tahun 2023, Indonesia terancam alami resesi yang akan mengguncang perekonomian, tentu akan berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat. Nah, bagi generasi sandwich, tentu hal ini merupakan momok menakutkan, sebab merasa perlu berjuang ekstra menghidupi 2 generasi sekaligus. Lalu, apa saja sih kiat dari pakar ekonomi dan finansial bagi generasi sandwich agar mampu menghadapi ancaman ini? Nah, tipsnya adalah yang pertama tentu dengan situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, sebaiknya anak muda ini belajar untuk menurunkan gaya hidup. Itu yang paling penting. Karena di tengah kondisi ekonomi tidak pasti, sosial media itu menawarkan hidup yang glamor. Nanti kalau tidak hati-hati, kita mengelolanya, gaya hidup dengan pendapatan bagaikan besar pasak daripada tiang. Secara lebih teknis, pakar ekonomi dan finansial Bima Yudhistira memberikan tips cara membagi pemasukan agar mampu bertahan dengan cukup. Jadi, apabila Anda memiliki gaji sebesar 4 juta rupiah, maka Anda dianjurkan langsung menyisihkan 10% untuk investasi. Ada banyak jenis investasi untuk jangka panjang dan stabil, seperti emas batangan dan reksadana. Kemudian pisahkan 30 hingga 40% untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 10 hingga 15% untuk dana tidak terduga. Dana ini penting disisihkan agar selalu memiliki uang ketika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti sakit, ada barang penting yang rusak atau hilang, hingga saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Terakhir, porsi sisanya dapat difokuskan untuk likuiditas jangka pendek, seperti menabung untuk DP rumah atau biaya pendidikan anak. Bagaimana? Semoga Anda mampu mencontoh saran ini ya. Dari Jakarta, Pamela Sekina, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan.